Pemirsa, dua keringanan hukuman yang diberikan oleh Kemenkumham terhadap dua narapidana yakni terpidana korupsi M. Nazarudin berupa cuti jelang pembebasan dan pembebasan bersyarat yang diberikan untuk narapidana kasus pembunuhan berencana John K. membuat publik mempertanyakan mekanisme keringanan hukuman terhadap seorang narapidana. Apalagi John K. diduga kembali terlibat kasus premanisme yang meresahkan masyarakat. Lalu sudah tepatkah mekanisme keringanan hukuman yang dilakukan Kemenkumham? Apa sebenarnya kriteria mengeluarkan napi yang dianggap berbahaya ataupun yang berstatus kejahatan luar biasa seperti pelaku korupsi? Kita akan langsung berbincang dengan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, dan juga Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Ajeng. Iya, kita akan membicarakan mengenai pemberian keringanan hukuman. Nah, sebenarnya keringanan hukuman itu sudah ada peraturan, tapi implementasinya ini belakangan atau selalu menjadi pro dan kontra. Sebenarnya apa yang melatar belakangi pemberian keringanan hukuman kepada para pelaku atau para narapidana secara general? Dengan asumsi bahwa filosofi penghukuman yang dianut oleh negara kita adalah filosofi reintegrasi, yaitu bagaimana narapidana atau pelaku kejahatan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka sudah jelas ada dua kepentingan yang semestinya harus seiring sejalan, yaitu kepentingan narapidana dan juga kepentingan masyarakat luas, masyarakat yang nantinya akan menjadi tempat hidup si narapidana itu kembali. Persoalannya, mengharmoniskan dua kepentingan ini, yaitu kepentingan narapidana dan kepentingan masyarakat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan apa boleh buat, kejadian yang meresahkan seperti yang menjadi topik perbincangan kita saat ini, suka tidak suka, paling tidak menghadapkan saya pribadi pada pilihan. Mau mengedepankan kepentingan narapidana atau mau mengedepankan kepentingan masyarakat. Apa boleh buat? Dalam situasi yang meresahkan semacam ini, saya memilih untuk mengedepankan, memprioritaskan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Oke, sekarang mungkin Mas Tobas punya pendapat yang berbeda soal hal ini. Silahkan Mas Tobas. Punya Yaitu tanggung kepentingan jawab narapidana untuk dan juga kepentingan membina masyarakat luas, masyarakat yang terhukum nantinya ini, akan menjadi pidana, tempat hidup si untuk bisa narapidana menjadi lebih kembali. baik, untuk bisa bertobat dan Persoalannya, untuk bisa mempersiapkan diri mengharmoniskan dua ketika kepentingan sudah ini, menjalani yaitu kepentingan selesai menjalani narapidana dan kepentingan pidananya, masyarakat, dapat tidak kembali semudah berguna di membalikkan telapak masyarakat. tangan. Jadi Dan apa boleh hukuman itu buat, bukan hanya sekedar menghukum kejadian orang yang seperti meresahkan balas seperti dendam yang Lex jadi talionis, topik perbincangan tapi kita saat ini, bagaimana kemudian suka tidak orang bisa suka, bertobat, dan paling itu tidak tugasnya dari menghadapkan negara saya di pribadi dalam pada lapas. pilihan. Nah, bagaimana Mau orang mengedepankan bisa kepentingan punya narapidana dorongan untuk atau mau melakukan mengedepankan kepentingan masyarakat? untuk boleh buat? untuk bisa bertobat? Iya Mas Tobas, mohon maaf karena ada kendala audio. Kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kami mengenai pembebasan bersyarat dengan sejumlah kasus yang bisa menjadi contoh kasus yang akan kita perbincangkan. Kali ini sudah ada Mas Reza Indragiri dan Bang Taufik Basari. Kita ke Mas Reza terlebih dahulu. Kita melanjutkan Mas Reza, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana mekanismenya untuk pemberian keringanan hukuman. Nah, kita langsung mengerucut kepada dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Kita akan mulai dengan kasusnya John K. Ini pembebasannya harusnya 2025 tetapi dibebaskan. Lalu publik bertanya, setelah dibebaskan ada kasus yang sekarang ia harus hadapi atas apa yang telah ia perbuat. Ini sebenarnya bagaimana bisa merangkai atau apa yang harus dijelaskan pada masyarakat soal hal ini? Tadi di segmen sebelumnya saya katakan bahwa ada dua kepentingan yang semestinya harus bisa berjalan harmonis. Nah, untuk mengharmoniskan itu, otoritas terkait, terutama sekali otoritas hukum dan HAM dalam hal ini, harus semestinya melakukan risk assessment atau penakaran resiko yang dikenakan terhadap individu per individu. Tidak bisa secara umum lalu disimpulkan berlaku untuk semua, tidak bisa. Risk assessment atau penakaran terhadap resiko itu harus dilakukan individu per individu, narapidana per narapidana. Sehingga akhirnya akan keluar simpulan, rekomendasi, siapakah narapidana yang sudah saatnya memang patut untuk dibebaskan lebih dini, atau siapa pula narapidana yang semestinya masih harus menjalani hukumannya hingga waktu tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sejak pemerintah melakukan atau memberikan kebijakan pembebasan dini terhadap puluhan ribu narapidana sekian bulan lalu,
Sebetulnya saya sudah mempertanyakan hal ini. Kalau saya baca surat Kementerian Hukum dan HAM, memang penilaian utama itu tergantung pada masa hukuman. Sesuatu yang relevan dengan asumsi bahwa masa hukuman yang sudah dilalui sekian lama diharapkan bisa merehabilitasi, mengubah tabiat dan perilaku pelaku kejahatan. Tapi bagaimana kemudian cara menakarnya, bagaimana cara mengaksesnya, itu yang sampai sekarang paling tidak belum terjelaskan ke publik secara jernih. Ini jadi Mas Reza juga bertanya bagaimana manajemen dari risk assessment ini terhadap beberapa orang yang sebagai pelaku kejahatan luar biasa, begitu ya? Betul, betul. Walaupun harus saya berikan catatan pula bahwa aksi residivisme, pengulangan kejahatan kembali itu bukan sesuatu yang amat sangat luar biasa yang seolah-olah hanya terjadi di negara kita, tidak. Di negara maju semisal Amerika Serikat pun ada data yang menunjukkan bahwa kasus residivisme, pengulangan kejahatan itu dilakukan dalam kurun 1 tahun setelah narapidana dibebaskan. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi tidak hanya Indonesia, di sekian banyak negara juga masih susah payah untuk melakukan program rehabilitasi sekaligus risk assessment yang akurat terhadap narapidana mereka. Oke, sekarang sudah ada Mas Taufik Basari yang telah bergabung bersama kami kembali. Mas Tobas, nah ini kita berbicara tentang risk assessment. Ada resiko saat kita melihat adanya keringanan atau pemberian keringanan hukuman. Nah, bagaimana meneropong kasus dari John Kay ini? Karena risk assessment-nya dinilai sangat kurang dari pihak pemerintah saat mengeluarkannya dari lapas. Ya memang untuk melakukan pendidikan itu memang harus sangat hati-hati ya. Artinya pihak Dirjen itu sudah melakukan penilaian yang diberikan ini. Nah, tapi yang paling penting menjadi catatan juga bahwa sebenarnya orang-orang yang kembali melakukan tindak pidana telah mendapatkan hak berupa pembebasan bersyarat, asimilasi ataupun integrasi itu jumlahnya sangat kecil ya, hanya 200-an orang, mungkin 220 atau 240 dari 40.000 yang mendapatkan program pembebasan bersyarat, asimilasi dan integrasi ini. Dan seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Menkumham, ya di dalam satu keranjang apel itu tidak bisa semua apelnya baik-baik semua, pasti ada 1-2 yang ada yang buruk juga. Nah, oleh karena itulah maka ya memang ini bagian dari resiko yang harus dijalani ketika adanya program ini. Tapi yang paling penting adalah ya ini programnya sendiri tidak bermasalah karena program ini memang bagian dari konsep pemasyarakatan yang harus dijalani oleh pemerintah ya dalam hal memberikan insentif bagi para narapidana untuk melakukan perbaikan diri, bertobat dan sebagainya. Nah, tapi tetaplah kita juga harus mengkritisi ya untuk bisa meminimalisir jangan sampai ada kasus-kasus seperti John Kay ini terjadi. Oke, nah kita lanjutkan nih Bang Tobas. Kalau misalnya kita lihat kasus Nazarudin harusnya keluar pada bulan Agustus, tetapi sudah bebas bersyarat karena statusnya yang justice collaborator. Ini juga dipermasalahkan, dipertanyakan oleh Komisi 3 DPR RI. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Tobas sendiri soal ini? Ada 2 hal yang dipermasalahkan oleh Komisi 3. Ya. Yang pertama terkait dengan apakah Nazarudin telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas, ya. Karena yang bersangkutan kan menghadapi beberapa perkara, ya. Ketika perkara-perkara yang menurut KPK masih berjalan, kenapa kemudian ini diberikan? Nah, tapi kemudian Menkumham menjelaskan bahwa syarat-syarat sudah dipenuhi oleh Nazarudin, ya, karena Nazarudin sudah dianggap menjadi justice kolaborator sehingga di PP 99 itu sudah terpenuhi syaratnya. Ini kan juga hanya tinggal beberapa bulan saja ya Nazarudin untuk selesai menjalani pidananya. Kan sebenarnya Agustus dia akan keluar. Ini jadi cuti menjelang bebas, cuti untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Nah, yang persoalan kedua yang dipermasalahkan oleh Komisi 3 kemarin sebenarnya adalah bagaimana kita coba mendudukkan kembali
Integrated Criminal Justice System sesuai dengan kamarnya masing-masing. Ya, memang Kemenkumham inilah yang harusnya punya kewenangan penuh untuk melakukan penilaian pemberian hak kepada narapidana, tidak perlu menanyakan kepada aparat penegak hukum lain, karena tugas dari aparat penegak hukum lain sudah selesai ketika putusan pengadilan disampaikan. Tapi sesuai dengan ketentuannya, Kemenkumham masih saja bergantung kepada dalam hal ini KPK untuk melakukan penilaian untuk pemberian hak ini. Nah, ini yang coba didudukkan kembali oleh Komisi 3, ya, bahwa masing-masing pihak, entah itu kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan, itu punya kewenangan masing-masing. Sementara Kemenkumham yang kewenangannya paling ujung, yakni membina para napi, itu punya kewenangannya sendiri yang juga tidak harus berkait langsung dengan aparat penegak hukum lainnya. Oke, kita beralih ke Mas Reza. Mas Reza, ini terakhir pertanyaannya, yakni catatan pemerintah kepada pemerintah soal pemberian keringanan hukuman melihat dari 2 kasus yang telah kita perbincangkan ini. Kalau saya kemudian mengkritisi pendapat Mas Tobas, kenyataan betul bahwa sesungguhnya reintegrasi belum menjadi pemahaman beliau. Sekali lagi harus saya katakan, bicara tentang pembebasan bersyarat, pembebasan dini atau apapun sebutannya, kepentingan yang terdepan itu adalah masyarakat. Masyarakat yang awalnya sudah menjadi korban dan masyarakat yang nantinya jangan menjadi korban kembali. Apa yang diutarakan oleh Mas Tobas relevan, tapi sangat terbatas, bicara hanya 2 kepentingan paling tidak, yaitu kepentingan si narapidana dan kepentingan lembaga penegakan hukum itu sendiri dalam konteks justice collaborator. Sesuatu yang relevan tapi tidak sungguh-sungguh mengangkat kepentingan masyarakat pada baris yang terdepan. Saya ingin mengatakan bahwa assessment-nya harus dilakukan secara objektif, secara transparan. Paling tidak untuk kasus-kasus kejahatan yang disertai dengan kekerasan misalnya, ada 5 hal yang harus diukur, 5 hal yang harus ditakar. Pertama adalah terkait dengan riwayat gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, fantasi kekerasan si narapidana. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Keempat, stabilitas ekonomi dalam pengertian keterampilan baru yang diperoleh selama berada di dalam lapas, agar nantinya setelah keluar dari lapas tidak menekuni profesi jahat serupa. Dan yang kelima adalah stabilitas hidup terkait dengan domisili. Apakah berpindah-pindah ataukah menetap? Ini akan mengindikasikan seberapa jauh si narapidana atau mantan narapidana bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sekaligus melihat seberapa jauh masyarakat juga menerima kehadiran si mantan narapidana tersebut. Ini yang harus ditakar. Sekarang dalam situasi yang harus saya katakan menggelisahkan seperti sekarang, betapapun saya angkat topi terhadap kerja teman-teman kepolisian, saya menagih risk assessment-nya seperti apa. Sampai kemudian ada orang yang meninggal dunia, hilang jarinya, kemudian rumah dirusak sedemikian rupa, dengan ketakutan yang menyebar kemana-mana. Itu yang kita nantikan, sebetulnya risk assessment-nya seperti apa. Oke, sebelumnya kita akan break sebentar. Ternyata kita masih ada waktu untuk berbincang, Mas Tobas dan juga Mas Reza. Kami akan hadirkan perbincangan ini kembali usai jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Pagi Prime Time. Ya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mas Taufik Basari, tadi Mas Reza Indragiri mengatakan bahwa untuk memberikan keringanan hukuman, tetapi ada hal yang juga harus dipikirkan adalah kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Pendapat Anda seperti apa? Ya, pertama saya ingin sampaikan sebenarnya program yang dilakukan oleh Kemenkumham ini bukan keringanan hukuman, ya, tapi pemberian hak kepada napi. Pemberian hak kepada napi ini merupakan satu konsep pemasyarakatan yang memang harus dilakukan karena kita punya proses atau konsep pemidanaan yang modern di mana Kemenkumham bertugas untuk melakukan pembinaan kepada napi agar bisa bertobat dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk mempersiapkan mereka. Nah, insentif hak-hak napi inilah yang akan mendorong para napi ini berlaku baik ketika menjalani hukuman. Nah, itu dalam satu sisi. Tapi di sisi lain yang mesti kita kritik memang apakah proses pembinaannya ini berjalan dengan baik. Tadi sudah dikatakan kita harus bisa melakukan evaluasi bagaimana output atau hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh lapas kepada para napi ini. Ketika mereka keluar, mereka harusnya sudah siap, mereka sudah harus bisa menjadi orang yang baik lagi dan sebagainya. Tapi memang di dalam satu program pembinaan di lapas ini, ya kita sulit mengharapkan 100%
semuanya berhasil. Ya karena ini terkait dengan manusia yang punya latar belakangnya masing-masing. Tapi sekali lagi ini bukan keringanan hukuman. Ini pemberian hak kepada para napi yang memang harus diberikan hak-haknya. Nah, memang yang menjadi soal adalah ya kita kembali lagi kita cek dan kita evaluasi program pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkumham ini. Oke, Mas Reza, bagaimana pendapatnya sebagai closing statement kita di perbincangan pada pagi hari ini? Ya tinggal dibenturkan saja tanda petik kalau kemudian ada sisi yang mengatakan ini hak narapidana, bagaimana kemudian hak masyarakat akan rasa aman. Kalau kemudian hak akan rasa aman masyarakat itu katakanlah terkesampingkan, maka menurut saya jelas butuh pembenahan besar-besaran, program rehabilitasi yang harus dibongkar total dan seterusnya dan seterusnya. Lagi pula bicara tentang berhasil tidaknya perubahan watak, perubahan tabiat dan perubahan perilaku narapidana, jangan hanya dibebankan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Saya mengajukan ke atas meja 3 parameter tentang keberhasilan para narapidana menjalani kursus selama di dalam lapas, yaitu semuanya bersangkut paut dengan kehidupan pasca lapas. Pendidikannya berlanjut atau tidak. Yang kedua, pekerjaannya menjadi lebih stabil, menjadi lebih beradab atau tidak. Dan yang 3, khusus negara seperti Indonesia, adakah perkawinan atau kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh si mantan narapidana ini? 3 hal itu yang harus dicek. Kalau 3 hal itu ternyata masih belum menunjukkan tanda-tanda yang positif, maka sekali lagi ini merupakan bukti yang sangat konkret. Program rehabilitasi selama di dalam lapas harus turun mesin, agar kemudian filosofi reintegrasinya juga bisa direalisasikan secara konsekuen. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri dan Bang Taufik Basari telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, memang banyak sekali catatan untuk pemerintah agar bisa melakukan peraturan dalam arti pemberian hak kepada para narapidana, tetapi juga memikirkan bagaimana yang terbaik bagi masyarakat agar tetap harmonis seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Reza Indragiri. Terima kasih atas perbincangan kita pada pagi hari ini.